Baik teman-teman, malam ini saya ingin berbagi tentang bagaimana membangun trust dan bagaimana membangun identity. Trust sama identity itu hubungannya apa? Terus apa sih bedanya personal identity dan personal brand? Nah, apa pengaruhnya terhadap profesi Anda semuanya sebagai seorang seller? Oke ya, siap ya? Baik, izinkan malam ini saya sharing materi ya, sharing materi seperti biasanya biar rada jelas. Jadi teman-teman nggak terlalu fokus ngelihat saya, tapi ngelihat materi. Nah, oke ya. Yang bisa lihat teks saya, share screen saya, boleh dong ketik angka 3. Ketik angka 3 yang ngelihat yang tampilannya bisa masuk. Mbak Dewi, Mbak Insan, Marsdiah, Debagul, Mbak Siti 3333333333 10 lebih 20 banyak banget dah. Oke, thank you, terima kasih. Malam ini kita akan membahas trust vs identity. Artinya vs itu bukan tarung ya, tapi bagaimana mengkombinasikan keduanya itu sehingga menjadi sebuah support system bagi seorang seller yang akan sangat berpengaruh kepada prestasi, progres daripada teman-teman pada saat melakukan aktivitas sebagai seorang seller. Oke, baik. Jadi kalau saya review singkat ya, malam ini adalah malam pertemuan yang ke-10, jadi 10 dan 11 ini saya gabung jadi satu. Kenapa? Karena biar lebih sinkron gitu ya. Terus kebetulan ini akhir tahun, harapannya minggu ini kita cuma ada satu event yang terakhir ini, harusnya sih 2 event ya sampai hari Rabu, tapi untuk mempersingkat waktu dan untuk tanpa harus mengurangi ketajaman dari makna, kita ringkas jadi satu gitu ya. Teman-teman, tadi Mbak Lia yang baru pertama kali ikut, ini adalah event ke-10 dan 11, Mbak. Jadi sebelumnya itu ada success roadmap, ada bagaimana hal-hal yang harus dihindari, mental block apa yang harus dihindari sebagai seorang pengusaha, terus bagaimana strategi best product itu kayak mana gitu ya. Terus sales funneling, terus habis itu 6 dan 7 itu membahas kupas tuntas mengenai Facebook, Instagram, dan WA. Setelah itu ke-8 target market, yang ke-9 adalah bagaimana memproduksi konten, dan yang terakhir sehari ini adalah bagaimana Anda membangun trust kepada mereka, kepada customer, dan sekaligus membangun personal identity Anda. Oke, siap ya? Nah, 100% transaksi terjadi karena percaya kepada penjualnya. Ada nggak teman-teman nih, yang orang jualan, tapi dia itu tidak membangun trust, sehingga terjadi closing. Atau singkatnya begini, ada nggak orang beli tanpa orang itu percaya kepada produknya atau percaya kepada sellernya? Mungkin nggak? Tentu tidak mungkin. Ya. Nah, kepercayaan adalah fondasi penjualan. Jadi semakin kita dipercaya orang, itu penjualan insya Allah akan semakin naik. Tentu kalau aktiviti-aktiviti yang kemarin sudah diajarkan di kelas ini, itu sudah dilakukan step by step-nya. Nah, no trust, no sell, no income. Wah, tidak ada penjualan tanpa rasa percaya. Apapun yang Anda beli, coba cek. Setiap Anda bertransaksi, entah online atau offline, karena Anda percaya akan produknya atau percaya kepada sellernya. Betul? Nah, kalau Anda nggak percaya, nggak mungkin deh Anda beli. Nah, seller yang mengalami kesulitan dalam penjualan, salah satu penyebabnya bisa jadi krisis kepercayaan dari target marketnya. Nah, hal ini sering terjadi sebenarnya ya di kita gitu, bahwa akhirnya kita jadi riweuh hanya gara-gara masalah kepercayaan, hanya gara-gara masalah kita tidak mampu membangun langkah-langkah apa sih yang diperlukan untuk membangun kepercayaan itu, sehingga postingan kita sudah melakukan seluruh hal
yang harus dilakukan sebagai seorang seller. Bikin konten, terus melakukan posting, like, komen, menambah pertemanan setiap hari. Tapi teman-teman belum tahu bagaimana cara membangun trust. Sehingga yang terjadi adalah nggak closing-closing. Kalaupun closing sekali dua kali habis itu repeatnya lambatnya minta ampun. Nah, bisa jadi teman-teman mungkin belum paham bagaimana cara itu membangun yang disebut dengan trust ini. Baik, ya saya share lagi biar nyaman. Oke, nah berikut adalah 6 cara jitu yang harus dipastikan sudah Anda lakukan untuk membangun trust Anda. Oke. Yang pertama adalah cross link. Nah, ini sederhana, tapi kalau teman-teman kemarin sudah ikut di materi ke-6 dan ke-7, yaitu tentang the right channel, maka pastikan setiap link antara Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu saling terkait satu sama lainnya. Nah, ini cara nyantelinnya itu ada di materi yang ke-5 dan 6. Oke, saya ulang, pastikan di dalam Facebook Anda itu tercantum juga websitenya kita apa, Instagramnya kita apa, nomor WhatsApp-nya apa. Setelah itu dibalik, di Instagram kita sama, cantumkan link WhatsApp kita, cantumkan alamat Facebook kita. Usahakan semaksimal mungkin itu semua saling terkait. Ini sesuatu yang sederhana, tapi jika dilakukan dengan tepat, maka akan membantu orang itu percaya kepada kita. Siapa kita, itu penting sekali buat mereka. Oke. Nah, terus berikutnya, yang kedua adalah timbal balik. Nah, di sini kuncinya adalah give and take. Jangan take and give. Nah, jadilah seseorang yang mengembalikan sesuatu itu kepada kita terlebih dahulu sebelum menuntut orang lain untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, kalau saya ingin dibaikin sama orang, maka saya harus berbuat baik terlebih dahulu. Kalau saya ingin dimaafkan orang, maka saya harus menjadi seorang yang pemaaf. Kalau saya ingin diperhatikan oleh mereka, maka saya akan berusaha untuk memperhatikan mereka terlebih dahulu. Nah, ini adalah sebuah prinsip cara berpikir seorang seller yang baik, seorang pribadi yang unggul. Jadi sosok pribadi yang teman-teman pernah memperhatikan nggak? Ada teman-teman itu yang pengennya diperhatiin, pengennya tidak dicuekin, pengennya dikenal, pengennya disayang, pengennya dikasihani, tapi dia itu tidak melakukan hal itu kepada orang lain. Nah, kira-kira suka nggak dengan karakter orang-orang yang begini? Itu jawabannya tidak. Nah, maka dari itu, rumus yang kedua di dunia sosmed, maka jadilah orang yang care kepada mereka. Jadilah orang yang peduli kepada mereka. Jadilah orang yang menyapa lebih dulu kepada mereka. Jangan tunggu mereka menyapa kita dulu. Setelah kita add pertemanan, jangan nunggu dia mengucapkan terima kasih. Kitalah yang mengucapkan terima kasih. Terima kasih Kak sudah admit permintaan pertemanan saya. Nah, kayak gitu. Sebaliknya, kalau umpamanya dia yang mereka yang meng-add kita, maka kita ucapkan salam. Makasih ya Kak, udah mau meng-add pertemanan saya. Perkenalkan, saya namanya Tahir, bla 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 gitu. Nah, ini prinsip-prinsip dasar pada saat kita bersikap di dunia online. Insya Allah ini kalaupun diterapkan di dunia offline pun kita akan dikenal menjadi orang yang baik. Nah, berikutnya adalah tips memainkan peran timbal balik. Yang pertama adalah berikan secara rutin tips-tips yang bermanfaat untuk para customer. Di acara funneling, bagaimana kita membangun tofu, mofu, dan tofu, di tofu udah clear dan jelas. Jadilah orang yang bermanfaat.
postinglah sesuatu yang positif. Jangan sekali-kali bicara negatif di sosmed. Jangan sekali-kali ngeluh di post sosmed, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lakukan aktivitas komen positif secara rutin kepada mereka. Buatlah target setiap hari, daily activity, bahwa setiap hari saya minimal harus membuat 10 komen kepada target market kita. Kalau nggak target market kita, ya itu tambahan di luar 10 lah, boleh saja. Bukannya dilarang. Tapi minimal 10 orang target market kita itu kasih komen-komen yang positif kepada status mereka. Yang ketiga, adakan program sharing seperti live FB, IG, WA dengan berbagai topik seputar tips masalah yang dihadapi customer Anda. Nah, kenapa sih kok yang saya sebut adalah selalu masalah-masalah mereka? Selalu sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Karena di dalam, kalau kita mempelajari sebuah produk kemarin, kalau kita bicara tentang best product, itu produk yang bagus adalah produk yang menyelesaikan masalah customer-nya. Jika produk yang Anda jual tidak mampu menyelesaikan masalah mereka, maka itu menjadi sebuah pertanyaan. Tapi produk Anda bukan kategori best product. Nah, ini jualannya akan rekod kalau begini. Artinya produknya sama aja dengan yang lain. Kita nggak punya value, nggak punya nilai lebih. Oke, yang keempat adalah tulus ikhlas memberikan, lakukan social activity dan posting di channel Anda dengan rutin. Nah, ini boleh sebulan sekali, minimal sebulan sekali lah. Social activity kita apa? Umpamanya kita ikut pengajian, ikut menyambangi sedekah Jumat, atau ikut acara. Oke, ini ada pertanyaan, tapi nanti saya jawab. Tulus ikhlas. Yang punya pertanyaan langsung ketik aja nggak apa-apa ya. Yang langsung bertanya ketik aja. Nanti saya jawab satu-satu. Dengan tulus ikhlas, lakukan social activity dan posting di channel Anda dengan rutin. Nah, ini bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, silakan. Ada namanya sedekah Jumat, ataupun kunjungan ke Yayasan Yatim Piatu, atau kita lagi sowan memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Nah, ini bangun karakter kayak gini. Nah, yang terakhir, yang kelima, jadilah tempat bersandar atau tempat curhat bagi mereka. Nah, ini semakin sering Anda menjadi seorang pendengar, semakin suka Anda melakukan kepedulian kepada mereka, itu akan memancing mereka itu untuk berbicara kepada Anda. Nah, saat ini terjadi, maka jangan dicuekin. Jangan dicuekin. Jadi, lakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas untuk membantu mereka. Nah, kita rumus nih, kita diperlakukan seperti kita memperlakukan orang lain. Nah, tadi give and take. Jangan take and give. Maunya kita nyari manfaat dulu baru ngasih manfaat. Nah, jangan seperti itu. Kita balik. Kita kasih dulu manfaat sebanyak-banyak kepada orang lain, baru orang lain itu akan memberikan kepada kita. Itu pun nggak usah berharap. Pasti nanti akan ada kebaikan lain, entah dari si A, si B, si C, dan bisa jadi dari orang lain juga yang akan memperlakukan sesuatu yang baik kepada kita. Oke, gitu ya, clear. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah rajin-rajinlah berinteraksi. Ingat kata pepatah ini, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ada uang, gitu ya. Nah, semakin rajin interaksi maka akan semakin dekat dengan transaksi. Nah, catat ini. Interaksi jenis-jenisnya macam-macam ya. Ada like, ada komen, share. Nah, itu like, comment, share. Jadi saya sampaikan minimal 10 komen dalam sehari untuk target market. Untuk yang teman-teman yang lain, jangan yang 10, tambahin 2 atau 3 gitu nggak apa-apa. Oke. Tips memainkan interaksi. Yang pertama adalah like status mereka. Yang kedua adalah komen status mereka. Jangan ragu untuk membalas komen dari komen. Nah, kan sering tuh suka ada orang komen, kita balas lagi. Atau kita membuat status. Habis itu mereka pada komen. Setelah itu kita cuekin. Nah, ini jangan.
sebisa mungkin setelah mereka komen, kita balikin lagi komen ke mereka. Terima kasih, jazakallah, siap, atau apapun kalimatnya. Amin, kayak gitu, macam-macam. Nah, pokoknya dibales, jangan sampai pembicaraan itu berakhir di sisi kita. Usahakan pembicaraan itu berakhir di sisi mereka. Respon status WA mereka. Nah, ini kan sering tuh sekarang ada orang mainan di story baik story IG, story WA, story Facebook atau status WA. Nah, itu responlah. Nah, mainkan aja 10 kali deh sehari rata-rata. Itu enteng kok, nggak banyak kok. Paling nggak nyampe pagi, nggak nyampe 10 menit, 15 menit, sudah selesai semua itu. Like, komen, dan lain sebagainya. Nanti sore lagi. Udah, simpel sebenarnya. Asal kita tahu aja apa yang harus kita lakukan. Kalau perlu, buat daily activity. Apa yang harus kita lakukan setiap harinya. Setiap jam berapa. Nanti insya Allah enteng. Awal-awal mungkin berat, tapi selanjutnya nanti Anda akan merasakan nyaman. Terus yang terakhir adalah tanyakan kabarnya dan sapalah mereka dengan baik. Enggak terakhir, masih ada yang 8 ya. Ajaklah mereka berdiskusi tentang sebuah topik pembicaraan, topik kejadian yang sedang melanda atau apa ya. Nah, yang keempat adalah testimoni. Nah, makanya bahwa transaksi sering kali terjadi karena orang yang melakukan apa yang dilakukan orang lain. Intinya pada hakikatnya manusia itu adalah orang yang suka mencontoh. Nah, orang yang suka mencontoh ini bagiannya yang itu dari testimoni. Artinya apa? Dengan adanya testimoni berarti sudah ada orang yang melakukan sebelumnya. Mintalah testimoni kepada tim leader atau kepada supplier Anda. Karena mereka mungkin sudah membuat bank testimoni. Jadi sudah ada banyak testimoni. Testimoni bisa berupa screenshot, bisa berupa cerita pribadi, bisa juga cerita dari orang lain. Bagaimana cara-cara tips memainkan testimoni? Yang pertama adalah screenshot atau posting testimoni mereka. Yang kedua buat cerita, tadi yang saya sampaikan. Terus jangan lupa nih, berikan terima kasih kepada orang yang testimoni. Nah, terima kasihnya bukan hanya sekedar melalui messenger, bukan sekedar hanya melalui WhatsApp saja. Tapi postinglah ucapan terima kasih kita kepada orang yang sudah memberikan testimoni. Di tag kalau perlu. Biar mereka itu langsung membaca apa yang kita rasakan. Yang kelima adalah bercerita. Nah, postinglah tentang sebuah cerita, biasanya cerita yang menarik dan mampu menjadi media, akan mampu menjadi media pendekatan kepada customer. Nah, ini biasanya cerita-cerita tentang cerita pribadi ya, pribadi mengalir aja, buat ceritanya. Tapi ada orang yang suka buat cerita panjang, kayak gitu. Kadang-kadang juga pendek, yang sedikit orang itu juga boleh. Bagaimana tips memainkan cerita? Yang pertama adalah buatlah cerita inspiratif tentang diri sendiri, teman, tokoh, atau yang sekiranya bermanfaat. Nah, kalau saya ini sering melakukannya, cuman kadang-kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali. 2 minggu sekali saya pasti cerita, walaupun saya nggak terlalu detail untuk berbicara. Nah, ini walaupun mereka bisa jadi tidak komen, bisa jadi tidak like, tapi mereka sudah melihat aktivitas kita itu apa. Biarkan mereka tahu siapa kita. Biarkan mereka tahu perjalanan hidup kita itu seperti apa. Biarkan mereka tahu keluarga kita itu seperti apa. Istri atau suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Jadi kita itu bukan terlahir di sosmed, itu menjadi orang yang nggak jelas. Nggak jelas juntrungnya. Ini saudaranya siapa, dulu dia teman-temannya siapa, sekolahnya di mana, itu nggak jelas. Nah, ini usahakan teman-teman memainkan peran itu betul-betul jujur apa adanya di dunia sosial media. Nah, pancing dalam akhir cerita tersebut memunculkan pendapat mereka. Supaya ceritanya itu tidak hanya berakhir dengan begitu saja gitu, tapi di kalimat terakhir pancinglah gimana menurut teman-teman
Gimana pendapat kalian? Atau guys, kamu kalau sama orang tuamu begitu enggak? Bapaknya gitu. Nanti kita lagi cerita tentang orang tua. Nah, itu juga boleh. Tadi menceritakan insight yang Anda peroleh dari sebuah peristiwa. Nah, ini untuk memunculkan kesan bahwa Anda adalah orang yang mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Nah, ini kesan positif yang akan muncul. Orang yang mampu mengambil hikmah dari kejadian buruk sekalipun adalah orang-orang yang pandai berpikir. Nah, jika Anda sering menceritakan ini, Anda akan terkesan sebagai seseorang yang tidak gampang protes. Anda akan menjadi orang yang mudah bersyukur, senang bersyukur. Nah, itu biasanya orang-orang yang adalah orang-orang yang ceria. Oke. Yang keenam adalah sering-seringlah eksis. Nah, semakin sering Anda muncul di sosmed, semakin sering pula posting Anda muncul di sosmed mereka. Ini adalah bicara algoritma. Ini adalah tentang algoritma Facebook. Facebook mempunyai sebuah kebiasaan digital yang mana bahasa ini sering disebut sebagai algoritma. Orang-orang yang Anda like, orang-orang yang Anda komen, dan mereka itu komen di like dan status mereka, itu berarti Anda satu frekuensi dalam algoritmanya. Nah, semakin sering Anda melakukan banyak tahapan sebelumnya tadi, itu Anda akan semakin muncul di postingan mereka. Dan pesan bahwa Anda adalah seseorang yang ada itu berarti seseorang yang memang benar-benar real. Orang real, dia orangnya baik, baik hati, humoris, peduli sama orang lain, itu akan mudah terbaca oleh mereka. Akan mudah diilhami oleh mereka. Kalau Anda itu membuat postingan, itu kadang iya, kadang enggak. Nah, ini akan mengacaukan algoritmanya si Facebook. Sehingga seringkali postingan Anda itu muncul di orang-orang yang bukan target market Anda. Nah, ini menjadi sebuah problem. Karena pertemanan yang banyak bukan berarti algoritmanya bagus. Anda sudah mempunyai teman 5.000 umpamanya misal di Facebook. Belum tentu kan 5.000 itu baca semua. Paling hebat 100 deh, 100 atau 200. Berapa persennya? 5.000 itu hanya berapa persen sebenarnya yang berinteraksi dengan kita. Nah, semakin sering kita eksis, semakin sering kita melakukan aktivitas like, comment, share, dan comment in the comment, itu Anda akan semakin muncul di sosial mereka. Artinya Anda memperbesar algoritma Anda. Semakin sedikit, maka algoritmanya semakin kecil. Dari 5.000 bisa jadi Anda cuma 100. Tapi setelah sekian lama eksis, semakin sering bisa jadi dari 100 meningkat jadi 200. Berikutnya lakukan terus, akan meningkat dan terus meningkat. Dan akhirnya postingan Anda akan banyak dibaca oleh mereka. Nah, itulah yang ke-6. Nah, ini ya. Jadi lakukan sekurang-kurangnya 3 kali sehari muncul di sosmed, like, comment, share dan mereka, cek teman lain dalam medsos mereka. Oke. Nah, ini tips-tips bagaimana melakukan eksis. Minum dulu ya. Baik. Jadi saya ringkas ya. Jadi ada 6 cara bagaimana meningkatkan kepercayaan di sosial media. Yang pertama adalah cross-link. Jadi semua akun Anda itu saling nyantol. Timbal balik itu berarti jadilah orang yang give and take. Interaksi adalah bagaimana kita meningkatkan hubungan dengan mereka. Testimoni adalah kekuatan daripada contoh-contoh apa yang sudah prestasi yang sudah kita lakukan. Seller kita, customer kita itu seperti apa mereka? Apa tanggapan kita terhadap mereka? Apa tahapan mereka terhadap kita? Terus berceritalah. Terus yang keenam, makna dari eksis. Semakin sering Anda bermunculan di sosial media, maka Anda sebenarnya sedang meningkatkan kapasitas atau jangkauan
atau awareness yang disebut algoritma di dalam Facebook. Nah, ini adalah sesuatu tentang apa namanya, tentang customer, tentang bagaimana membangun trust. Nah, baik, berikutnya adalah dengan telah terbangunnya kepercayaan customer, apakah sudah cukup? Anggaplah teman-teman sudah melakukan ini semua dengan baik dan sempurna. Insya Allah ini sudah akan meningkatkan penjualan. Insya Allah konversi penjualan Anda itu akan meningkat. Nah, tapi ada satu yang harus ditambah skillnya. Kalau tadi adalah membangun trust, maka Anda harus membangun sesuatu yang membuat Anda itu tidak harus setiap hari itu melakukan aktivitas tadi. Atau minimal Anda tetap melakukan itu, tapi hasilnya, konversinya itu jauh lebih besar. Nah, Anda memerlukan satu senjata lain yang lebih mumpuni, lebih sakti, lebih hebat, dan lebih perfect untuk menjadi seorang winner. Nah, teman-teman, Indonesia ini memiliki 270 juta jiwa dan merupakan market yang sangat-sangat menggiurkan. Kenapa sih perusahaan-perusahaan asing, seller-seller asing berbondong-bondong masuk ke Indonesia? Masyarakat Indonesia ini terbukti merupakan masyarakat yang konsumtif. Nah, kemarin lagi pada heboh nih ya, di survei akhir tahun biasa. Negara Asia Tenggara itu memiliki jumlah entrepreneur paling rendah dari negara-negara yang lain. Prosentasenya. Kita hanya sekitar 2, sekian persen. Singapura itu udah 6-7%. Malaysia tetangga kita itu 4%. Jadi jangan pernah khawatir kehabisan market. Jangan pernah khawatir kehabisan pembeli. Nah, tapi siapa yang unggul, dia akan selalu menang. Market selalu ada. Dan market selalu bertumbuh. Tapi Anda harus menjadi yang unggul, karena pesaing di luar sana itu bukan hanya Anda. Pesaing di luar sana itu banyak sekali. Anda sudah dipercaya orang. Tapi jika Anda tidak membuat supaya Anda itu menjadi unggul dari yang lain, maka Anda akan kalah. Karena orang lain juga akan membangun sesuatu yang sama. Maka dari itu, Anda itu membutuhkan sebuah senjata. Nah, senjata itu namanya adalah personal identity. Nah, personal identity itu apa sih? Nih, personal identity itu apa bedanya dengan personal brand? Baik, kita lihat. Nah, apa itu personal identity? Personal identity adalah sesuatu yang melekat pada diri kita, yang mampu diingat dan melekat pada persepsi orang lain. Nah, jadi personal identity adalah sesuatu sifat yang melekat pada kita. Apa bedanya dengan personal brand? Sebentar, ada nggak ya? Nah, personal identity, siapa kita di mata mereka? Apa yang mereka ingat ketika nama kita disebutkan? Itulah personal identity. Kenapa sih saya tidak menggunakan istilah personal brand? Karena jika Anda menggunakan personal brand, itu yang akan diingat itu adalah profesi Anda sebagai seorang seller. Contoh gini, umpamanya siapa ya? Umpamanya Pak Habibie. Pak Habibie ini adalah salah satu cendekiawan Muslim Indonesia yang dia pernah menjabat Presiden Republik Indonesia. Oke. Ini adalah personal identity atau personal brand.
Silahkan diketik. Jika jawabannya adalah menurut Anda bahwa statement tadi, Pak Habibie adalah seorang cendekiawan yang dimiliki Indonesia, yang dia itu adalah pernah menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Jika statement saya adalah personal brand, maka ketik 1. Jika statement saya tadi adalah personal identity, maka silakan ketik 2. Monggo. 1, 2, 2, 2. Wih, 1, 2. Mbak Diah 2, Mbak Lia 2, Mbak Siti 2, Mbak Umi, Mas Eko 1. Kok nggak ada yang jawab 3 sih? Oh, nggak ada ya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Kebanyakan jawab angka 2 ya. Baik. Statement pertama tadi, Pak Habibie adalah seorang cendekiawan yang pernah menjadi seorang presiden di Indonesia. Apakah itu personal brand atau personal identity? Mari kita uji. Personal brand adalah sesuatu yang melekat pada profesi kita. Itu personal brand. Kalau personal identity, itu adalah sesuatu yang melekat pada karakter kita. Jadi, kita ingin dikenal sebagai siapa, itu adalah brand. Tapi kalau kita ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa, itu personal identity. Nah, statement yang kedua begini. Pak Habibie adalah seseorang yang sangat menghargai sebuah cinta. Dia mencintai hingga akhir hayatnya Ibu Habibie. Nah, jadi sosok Pak Habibie itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah seorang yang sangat cerdas sebagai salah satu Presiden Republik Indonesia, dan yang kedua adalah Pak Habibie ini adalah seseorang yang sangat setia, sangat menghargai cinta. Nah, beda kan? Yang pertama adalah profesi. Nah, Pak Habibie sebagai seorang profesi, seorang presiden, seorang yang hebat. Profesinya. Nah, kalau Pak Habibie sebagai seorang yang menghargai cinta, seorang yang setia, seorang yang religius, nah ini adalah personal identity, teman-teman. Nah, jadi ada sebuah benang merah. Ada sebuah benang merah antara personal brand dan personal identity. Nah, hari ini di luaran sana itu orang berlomba-lomba membangun personal brand. Mereka memperkenalkan diri sebagai seorang seller. Mereka memperkenalkan diri sebagai seorang seller A, seller B, seller C. Mereka ingin dikenal sebagai orang yang tinggal di sebuah kota dengan aktivitasnya bla 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 bla. Nah, sehingga pada saat mereka jualan itu gampang. Itu yang mereka bangun. Dan model-model seperti ini itu sudah banyak betul. Karena personal brand itu sudah dikenal sejak yang mulai booming itu sekitar 2016 ke atas. 2015, 16 mulai naik dan ada titik jenuhnya. Oh, ternyata banyak sekali penjual. Oh, ternyata dia seller. Oh, ternyata ini. Nah, kalau kita masih mau membangun di situ, artinya kita bukan menjadi orang yang berbeda. Nah, bagaimana supaya kita berbeda? Maka yang kita bangun jangan personal brand, tapi personal identity. Nah, personal identity seperti apa? Munculkanlah bahwa kita itu sebagai seorang yang humble, sebagai seorang yang peduli, sebagai orang yang care, sebagai orang yang baik hati, sebagai seorang yang religi. Nah, itu yang kita bangun. Tidak penting kita membangun, kita jualan ini, jualan itu, jualan ini, jualan itu. Saat personal identity kita sudah terbangun, dan sesekali kita jualan, itu enak. Mengalir.
Jadi postingan waktu itu kan kalau saya bahas di tofu, mofu, dan bofu, kenapa sih di tofu itu saya selalu melarang teman-teman untuk menyebut merek? Kenapa yang teman-teman ungkap di situ itu tentang bagaimana menebar kemanfaatan, bagaimana mengupas masalah customer, bagaimana Anda care kepada customer Anda. Nah, itu di tofu. Makanya perbandingannya 6:1. 6 tofu, 1 mofu. 6 kali posting tentang kemanfaatan, 1 kali tentang produk. Itu harus bangun personal identity. Jadi supaya Anda dikenal sebagai orang yang baik. Anda dikenal sebagai orang yang ikhlas. Anda dikenal sebagai orang yang fun. Nah, itu di situ personal identity. Oke ya, bisa membedain ya? Oke, sepakat. Lanjut kita. Seseorang yang mempunyai personal identity biasanya lebih menonjol dari yang lain, pasti. Karena karakternya beda. Bukan posting yang biasa. Posting yang mempunyai pola. Posting yang mempunyai value. Posting yang terencana. Nah, ini filosofinya. Jadilah seseorang yang berbeda. Jadilah seseorang yang menonjol daripada orang lain. Jika Anda mempunyai personal identity, terserah yang mau Anda bangun. Sebagai orang yang humble, sebagai orang yang jujur, sebagai seorang seller yang amanah, nah maka Anda akan menonjol dari orang yang lain. Nah, dengan personal identity, maka Anda seperti membangun jalur pipa distribusi. Jadi kalau kita mau ngisi air, itu nggak pakai gayung, gede tuang. Oke lah, Anda cepat penuh airnya. Tapi Anda akan capek setiap hari harus ngangkut air dari satu titik A ke titik B. Dari sumber air yang jaraknya 1 kilo ke rumah Anda. Mondar-mandir bawa air. Berbeda dengan dari titik air, Anda membangun jalur distribusinya. Dibuatlah pipa dari sumber air ke rumah Anda. Setelah Anda bangun, kerannya tinggal dibuka, mengalir terus. Anda nggak usah repot mondar-mandir. Nah, itu kenapa kok personal identity itu sangat penting. Apakah personal brand tidak penting? Penting. Dua-duanya penting. Tapi saat ini, artinya saat ini itu bicara habit, bicara kebiasaan daripada pelaku-pelaku dunia digital marketing. Kalau Anda ingin menang, maka yang dibangun personal identity, jangan personal brand. Gitu. Oke ya. Nah, lanjut. Jika pipa mengalirkan air sesuai dengan keinginan Anda, sedangkan personal identity bisa mengalirkan orang melalui customer journey secara otomatis. Nah, udah paham ya customer journey di pertemuan yang keempat. Waktu itu saya bahas mengenai sales funneling. Customer journey adalah sebuah proses dari orang itu belum tahu produk kita sampai dia itu membeli dan membeli lagi. Dan itu efeknya akan mendatangkan rezeki dari arah dan waktu yang tidak terduga. Personal identity akan mengurangi banyak aktivitas selling Anda karena sudah semi otomatis. Oke. Nah, lebih lanjut, tips bagaimana membangun personal identity. Yang pertama, menceritakan kisah-kisah masa lalu yang inspiratif, menceritakan hal yang Anda lakukan keseharian, dan lain sebagainya. Ini ada 5. Menceritakan apa yang ingin Anda raih. Jadi Anda itu adalah orang-orang yang sangat visioner. Ini tips ya, jadi Anda bisa memilih. Nanti Anda bisa memilih mana yang mau Anda pakai. Yang kedua adalah sadar atau tidak mereka akan mengenal kita dari cerita-cerita kita. Yang kedua, perhatikan juga postingan kita dan orang-orang yang men-tag kita. Jadi kalau yang pertama itu adalah kita bercerita tentang siapa kita, lingkungan kita, activity kita harian apa, gitu. Terus yang kedua adalah perhatikan orang-orang yang nge-tag kita. Kalau sekiranya teman-teman kita itu kan di dunia sosmed kan seringkali kita tidak bisa menghindar ya. Tidak bisa menghindar dari banyak aktivitas. Contoh umpamanya saya ya. Saya kan juga mempunyai hobi-hobi yang di luar aktiviti sosial. Umpamanya saya mempunyai hobi renang, terus mempunyai hobi umpamanya nongkrong-nongkrong, kongko-kongko dengan teman-teman bisnis gitu ya. Nah, teman-teman bisnis itu mungkin saya ingin mengesankan gitu ya, ingin mengesankan bahwa saya itu orang yang tidak suka nongkrong di kafe umpamanya.
Nah, suatu saat saya kebetulan harus ketemu dengan klien itu di kafe. Nah, teman saya foto, terus menceritakan tentang kejadian itu, diposting di Facebook, nama saya di-tag. Nah, saat saya tahu bahwa saya di-tag dan saya tidak ingin saya dikenal orang yang suka nongkrong di kafe, maka segera mungkin saya akan menghapus tag saya. Nah, kira-kira gitu. Nah, hati-hati dengan orang yang nge-tag kita. Kita kalau memang itu tidak sesuai dengan identiti kita, dengan tujuan kita, maka segera hilangkan tag itu. Itu ya, yang tip yang kedua. Ada 3 kok, dikit. Nah, yang ketiga adalah menjaga reputasi. Reputasi adalah level di mana posisi Anda di dalam memori ingatan customer atau follower Anda. Reputasi penting untuk dicari, dijaga, dan dipertahankan untuk memperkuat personal identity Anda. Nah, ini sesuatu yang kita bangun di sosial media, dan ini saya alami sendiri, ternyata juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan pribadi secara offline. Kalau saya ingin dikenal sebagai seseorang yang suka berbagi keilmuan tentang ilmu bisnis, ilmu selling, dan lain sebagainya, maka secara otomatis itu memancing saya untuk saya lebih suka membaca, lebih suka mendengar, lebih suka belajar, lebih menuntut untuk saya belajar dan belajar lagi. Nah, ini yang saya alami beberapa bulan terakhir ini, kira-kira sekitar 8 atau 7 bulan terakhir ini. Saya berusaha untuk mengupgrade keilmuan saya. Saya berusaha untuk meluaskan wawasan saya. Nah, ini dalam rangka apa yang dikenal di sosmed itu jangan sampai kita itu jarkoni, ngajar orang dilakoni. Kita pengen dikenal jadi orang baik, tapi kita sendiri tidak menjadi orang yang baik. Nah, ini adalah level reputasi dan elektabilitas. Jadi kalau kita di dunia pertemanan ya, teman-teman bisa ada kelompok sebenarnya. Nah, teman-teman ingin dikenal oleh mereka itu sebagai siapa? Biasa saja, tapi Anda ada atau tidak ada Anda, itu tidak ada artinya buat mereka. Terus yang kedua adalah customer. Nah, minim kalau customer itu bermanfaatlah untuk dia, bermanfaat untuk mereka. Cuman karena ini bahasanya adalah selling, SJJ, customer berarti bahasanya. Sebenarnya maksudnya customer itu Anda keberadaannya itu paling tidak dianggap oleh mereka. Nah, itu reputasi nomor 2, personal identity yang kedua. Terus berikutnya adalah ahli Anda dikenal oleh orang banyak itu sebagai apa? Sebagai ahli jualan, gitu kan? Ahli jualan yang suka nolong, kan bisa jadi seperti itu. Atau Anda ingin dikenal sebagai seorang idola, nah, itu mempunyai banyak follower, banyak like dan sebagainya, dan Anda mempunyai sebuah tempat khusus di hati mereka. Nah, tadi yang saya sampaikan pertama adalah memeras, bagaimana kita membangun orang itu percaya kepada kita, percaya dulu deh. Baru nanti personal identity kita bangun. Jangan membangun personal identity sebelum bangun personal trust, karena energi Anda akan berat. Dan tahapannya Anda akan melompat satu level. Jadi yang Anda bangun trust dulu. Setelah trust, baru kita bangun personal pelan-pelan sambil berjalan, dibangunlah personal identity. Kalau ini mengalir, itu Anda seperti membangun sebuah jalur pipa yang akan secara otomatis itu akan mengalirkan customer journey customer Anda. Mulai dari mereka belum kenal produk Anda sampai dengan mereka menjadi customer Anda. Baik, gitu sesi pada malam terakhir ini di event SDJ 2021. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan ini adalah terakhir dari saya ya. Kuncinya closing adalah kedekatan emosional dengan customer-nya. Maka Anda muncullah jadi seseorang yang dekat secara emosional,
sehingga Anda dipercaya oleh mereka, dan muncullah jadi sosok yang mempunyai personal identity yang berbeda, sosok yang unggul. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertanyaan. Silakan Mas Giri.